Ya, selamat pagi jemaat sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang join di dalam seminar pada pagi siang hari ini. Dan saudara kita hari ini kita akan membahas berkaitan dengan dua proses, ya, dua proses di dalam spirituality. Dan saudara, saya sedikit berikan gambaran karena ini menjadi satu bagian yang kelanjutan daripada sesi-sesi sebelumnya. Jadi saudara, kalau saudara mengingat ya, sedikit review. Jadi kalau saudara mengingat maka, oh sorry. Ya jadi uh, sesi ini adalah satu sesi yang sebenarnya merupakan kelanjutan daripada pembahasan kita di dalam beberapa pertemuan sebelumnya, ya. Di dalam beberapa pertemuan sebelumnya, saudara, saya berbicara mengenai bahwa realitas spirituality adalah satu realitas yang sebenarnya boleh kita katakan ini kita bicara mengenai satu pertumbuhan rohani untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dan di dalam menjadi serupa dengan Kristus itu, maka realitas union dan komunion itu menjadi satu realitas yang tidak boleh kita lepaskan karena ini menjadi kesatuan daripada perjalanan rohani kita, di mana kita sudah diselamatkan, disatukan dalam Kristus, dan kita sedang menuju dalam kesatuan yang lebih intens. Dan di dalam konteks itulah saat ini kita mengalami satu komunion. Dan saya kemudian juga berbicara mengenai realitas yang saya coba meringkaskan dengan bahasa yang agar kita bisa lebih gampang mengingatnya, yaitu kata doa di situ. Karena doa adalah menjadi esensi daripada perjalanan rohani ini, dan doa itulah singkatan dari desire, daripada openness, dan daripada action. Desire, openness kita sudah bicara beberapa waktu lalu, dan saudara, pertemuan atau sesi saat ini dan sesi ke depan, sesi akan datang nanti adalah sesi yang akan kita highlight, kita fokus bicara mengenai action tersebut. Dan hari ini kita bicara mengenai dua proses di dalam spirituality. Dua proses dalam spirituality. Saudara, secara sederhana sebenarnya apakah dua proses tersebut? Apa dua proses tersebut? Kalau kita melihat di dalam baik kita Efesus dan Kolose, maka sebenarnya dua proses itu adalah dua proses yang boleh kita kaitkan dengan proses put off dan put on, ya. Proses put off dan put on. Jadi yang pertama adalah kita harus menanggalkan manusia lama kita, dan yang kedua adalah kita harus mengenakan manusia baru. Sorry, terswitch di situ nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi kalau kita melihat dalam Efesus 4 dan Kolose pasal yang ketiga, maka Paulus jelas sekali berbicara bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita dan kita harus mengenakan manusia baru. Saudara, ini adalah dua proses yang sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini akan terus menerus kita jalan. Saudara, tetapi begini nih, ternyata perjalanan rohani untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru tidak sesimpel seperti dua gambar ini. Ya, kalau saudara perhatikan dua gambar daripada dua proses ini, maka manusia lama kita lepaskan, kita tanggalkan, manusia baru lalu kemudian kita kenakan. Dan memang Paulus menggunakan gambaran seperti gambaran kita ganti pakaian lah begitu. Ya, jadi intinya Paulus mau bicara pakaian kamu sudah kotor, kamu harus lepasin. Kamu harus ganti pakaian. Setiap hari kita selalu ganti pakaian, bukan? Kita pasti melakukan proses ini karena itu sudah kotor. Kita harus tanggalkan itu. Nah, tetapi memang kalau kita melihat dalam perjalanan hidup rohani kita, ini tidak sesimpel seperti mengganti pakaian. Kalau ganti pakaian kan kita buang lepas, kita kenakan baru, selesai. Tetapi ketika bicara mengenai manusia baru dan manusia lama dan manusia baru ini, saudara, ternyata tidak sesimpel seperti itu ternyata. Saudara, dan kita berjumpa Paulus itu ada berbicara mengenai realitas daging dan roh. Ya. Saya ingin membaca beberapa ayat ini karena menurut saya ayat ini perlu kita perhatikan dengan seksama realitas ini untuk memahami perjalanan daripada dua proses daripada spirituality tersebut. Yang pertama adalah dari Roma pasal 7 ayat 22 sampai ayat 23. Roma 27, 22 sampai 23, Paulus berkata seperti ini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah,
Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi Paulus berkata, dalam batin dia suka hukum Allah, tetapi ada hukum lain ya yang melawan hukum daripada Allah tersebut. Jadi itu yang kemudian Paulus katakan. Galatia pasal 5. Coba kita melihat ayat ini, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-17. Galatia pasal 5 ayat 17, Paulus berkata begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi, saudara perhatikan di sini, Paulus jelas sekali memberikan satu gambaran bahwa ternyata ada keinginan daging dan keinginan roh yang begitu rupa. Inilah yang menjadi dinamika yang sulit dalam kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Saudara, dan saya berharap di dalam sesi pada siang hari ini kita akan semakin memahami bagaimana realitas daripada dua proses ini, bagaimana realitas manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam gambar ini, saudara, maka ini adalah gambar dari proses pertobatan. Ketika kita bertobat dari diri yang lama, old self itu, kita menjadi new self, kita menjadi new creation. Jadi being kita, keberadaan natur kita itu berubah. Kita menjadi manusia baru. Itu yang tadi dicatat dalam Efesus dan dalam Kolose. Tetapi kita juga kemudian mendapati ternyata ini bukan gambaran satu-satunya realitas kita menjadi manusia baru tersebut. Karena ternyata kita juga mendapati setelah being kita, setelah kita mengalami momen pertobatan, maka new self itu menjadi tujuan daripada hidup kita. Jadi ada proses becoming, ya. Di dalam proses becoming inilah kemudian manusia baru itu terus-menerus kita kemudian kerjakan. Saudara, mungkin saya boleh gambarkan seperti proses kelahiran dan proses pertumbuhan. Jadi kita sudah lahir menjadi manusia baru, tapi sekarang kita terus-menerus bertumbuh. Ya, dan disitulah kemudian proses put off dan put on kemudian terjadi. Jadi konsep daripada dua proses itu, dua proses put off dan put on ada dalam konteks seperti ini. Dan Paulus jelas sekali menegaskan ini terus-menerus diperbaharui. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita terus-menerus diperbaharui? Pertanyaannya adalah bagaimana put off dan put on itu terjadi. Nah, saudara, jujur saya pribadi beberapa tahun terakhir dengan realitas mempelajari mengenai spirituality, saya merasa ini bagian yang penting yang harus kita pahami dengan baik. Karena terlalu gampang kita berpikir, termasuk hamba-hamba Tuhan di gereja, meskipun tidak salah, itu benar. Ya, kita terus-menerus mendorong jemaat dengan kegiatan keagamaan, ya. Entah itu baca Alkitab, entah itu Bible study, entah itu ikut seminar ini dan sebagainya, termasuk seperti saat ini misalnya, which is semuanya itu baik, ya, semuanya itu baik. Tetapi menurut saya kita mesti memahami seperti apa sih sebenarnya peta pertumbuhan itu, seperti apa sih sebenarnya kalau di gambar ini, kalau kita perhatikan old self menjadi new self. Saudara perhatikan di dalam proses perubahan ini, baik dalam being dan becoming, kita menjadi diri yang baru. Sehingga yang menjadi pertanyaan yang perlu kita pikirkan, realitas diri itu seperti apa? Realitas diri itu seperti apa? Nah, saudara, saya ingin kita coba memahami realitas diri, karena dari memahami realitas diri, kita bisa kemudian menyadari, oh ternyata put off dan put on itu seperti itu. Jadi, saudara, ketika bicara mengenai realitas diri, dan ini yang saya rasa kita mesti memahami dengan baik di dalam put off dan put on ini. Saudara, yang pertama yang ingin saya tegaskan adalah bicara mengenai self. Jadi self dengan karakter itu menjadi dua hal yang perlu kita pahami dengan baik. Jadi yang pertama adalah begini. Ketika bicara diri, ini bicara mengenai satu hal yang ada di dalam diri kita, ya. Mengenai satu, baik sadar ataupun tidak sadar, kita tuh punya konsep mana benar, mana salah, mana penting, mana enggak. Nah, ini adalah bicara mengenai sistem daripada belief kita. Jadi entah kita
Kita sadar atau tidak sadar, semua kita punya. Di dalam diri kita ada satu konsep, oh ini loh prinsip, ini enggak. Oh ini loh benar, ini enggak. Ini loh yang saya harus perjuangkan, ini enggak. Nah itu realitas yang ada di dalam self kita. Jadi self kita, diri kita itu berkaitan dengan satu system of belief. Nah self ini kemudian terrealisasi dalam bentuk karakter. Jadi relasi self dengan karakter adalah karakter itu menjadi ekspresi yang keluar, self itu ada di dalam. Nah, saudara, saya harus mungkin mengingatkan di sini, karakter di sini bukan sekedar bicara karakter dalam pengertian seperti ya kalau dari ilmu psikologi bicara mengenai karakter itu sekedar bicara mengenai sifat-sifat manusia, ya. Entah sifat kita ekstrovert, sifat introvert, dan sebagainya. Istilah karakter di sini lebih dalam daripada sifat tersebut, karena karakter ini menjadi ekspresi totalitas diri. Jadi, ketika kita menjadi orang Kristen, maka ini diri kita nih. Ini diri kita. Nah, kita mesti pahamin. Kalau enggak, kita tuh nggak bisa gampang menanggalkan diri, menanggalkan manusia lama, karena kita nggak ngerti proses kerja daripada dalam diri kita tuh seperti apa. Nah, sederhananya adalah ketika bicara mengenai realitas diri, kita tahu ada self, yaitu di dalam, terekspresikan di dalam karakter. Itulah sebabnya muncul ada kalimat dikatakan, ya kita itu adalah karakter kita. Karakter kita itu menunjukkan keberadaan diri kita. Ya, karakter kita itu menunjukkan keberadaan diri kita. Saudara, saya menegaskan di situ karakter itu adalah bicara mengenai satu cara hidup, pola hidup, ya. Bicara mengenai life structure kita, itu karakter, esensi daripada karakter kita. Nah, saudara, saya memang akan lebih teknikal, sedikit teknikal, tapi saudara jangan khawatir. Meskipun ini memang agak teknikal, tetapi saya akan mencoba untuk menyampaikan dengan sederhana. Jadi saudara jangan terlalu khawatir. Tetapi menurut saudara, menurut saya ya kita perlu pahami ini. Bagaimana self dengan karakter ini bekerja dalam diri kita. Karena kalau kita tidak memahami, menanggalkan manusia lama tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, saudara, ketika bicara mengenai self dan karakter ini, ada 4 realitas yang kita akan pelajari bersama di dalam seminar pada hari ini. Dan kenapa saya merasa penting kita memahami realitas self dan karakter ini? Karena bagi saya ya, proses put off dan put on tidak akan terjadi kalau kita tidak memahami dinamika ini. Jadi poin yang pertama nanti akan berkaitan dengan dinamika put off, poin kedua akan berkaitan dengan dinamika put on. Saya berharap saya akan selesai poin 1, poin 2, lalu kita akan break, lalu kita akan lanjutkan poin ketiga dan keempat nantinya. Saudara, kita akan masuk di dalam poin yang pertama. Jadi ketika bicara mengenai realitas karakter dan self tersebut, maka poin pertama yang harus kita pahami dengan baik, jadi karakter itu sebenarnya berkaitan dengan orientasi, berkaitan dengan direction, arah daripada self kita. Jadi kita mengenal ada yang namanya character traits. Jadi ciri khas utama seseorang. Ya, ciri khas utama seseorang. Entah orang itu punya karakter yang sangat tekun misalnya, ya. Atau karakter yang sangat setia misalnya, atau karakter yang sangat optimis misalnya. Saudara, maka karakter-karakter ini akan melekat baik dalam hidup pribadi dia, baik dalam dia bekerja, baik dalam dia berelasi dengan orang. Ini akan muncul. Ini akan muncul. Ini jadi ciri khususnya, ciri khusus daripada orang tersebut. Nah, ciri khusus ini, ciri ini akan mengarahkan seluruh hidup dia. Jadi, saya tiba-tiba teringat satu rekan hamba Tuhan, ya, satu pendeta. Satu ketika ya, saya dengan dia sorry. Jadi kami sedang ke puncak untuk pimpin retret, lalu jadi ada jemaat yang memberikan mobil, kami naik mobil tersebut. Ya, saya ini beberapa tahun yang lampau, sudah cukup lama sih, mungkin ada 10 ya, saya rasa 10 tahunan lalu sih ada sih waktu itu. Jadi
jemaat kasih pinjam mobil dan saya masih ingat ketika kami naik mobil, kami berdua duduk di belakang, persis itu kan mobil jemaat, itu kan mobil yang waktu itu jadi di bagian bangku belakang sopir itu ada apa namanya ada televisi lah begitu ya. Jadi ada layar lah begitu, jadi bisa nonton lah begitu dan lalu ada DVD-nya di situ. Saya langsung putar, ya Pak, kita nonton, kita nikmati perjalanan. Dia sambil ngelihat saya, dia bilang gini, Tom, lu nih hidup enjoy bener ya lu ya. Barang bukan barang lu cuek aja begitu loh, nikmati hidup begitu loh jadinya. Nah jadi saudara sebaliknya, eh hamba Tuhan yang satunya ini ya saya kenal beliau dengan baik begitu. Nah dia punya karakter yang totally different dengan saya. Nah ini sesuatu yang akan muncul begitu loh, akan keluar ketika kita dalam konteks apapun itu akan menjadi sesuatu yang memberikan direction. Ada tipe orang yang bisa enjoying life, ada orang yang sudah punya fasilitas banyak tapi tetap nggak bisa enjoy. Nah ini kenapa begitu loh? Ini ada sesuatu yang kemudian mendorong seperti itu, sesuatu yang tidak disadari. Nah inilah kita kemudian menyadari karakter itu sebagai orientasi daripada diri sebenarnya. Jadi saudara saya boleh katakan kalau ini gambar yang tadi, maka kita mendapati begini nih. Setiap self itu akan mengekspresikan diri dalam karakter. Oke? Sehingga new self kita menjadi ciptaan yang baru. Paulus katakan, kamu harus menjadi manusia baru. Itulah sebabnya Paulus kemudian katakan, kamu harus punya karakter yang baru. New character. Tetapi self yang terekspresi dalam karakter ini, kenapa bisa punya karakter begitu? Karena ada satu orientasi di dalam diri. Nanti kita akan melihat bagaimana orientasi ini terbentuk. Tapi ada orientasi yang mendorong self itu, yang mengkomando self itu, sehingga menghasilkan karakter tersebut. Nah, menjadi pertanyaan begini sekarang di gambar ini. Kalau saudara perhatikan, kita kan sudah menjadi ciptaan yang baru. Seharusnya, seperti old self kita, ada orientation dari self yang mengarahkan karakter kita. Yang menjadi pertanyaan saya adalah begini. Diri yang baru, kita punya new orientation nggak? Jadi, nah saya mendapati di sini, mengapa menjadi sulit ya? Kita punya karakter rohani, karena ternyata gini, kita betul sudah menjadi ciptaan yang baru, tetapi new orientation daripada self ini menjadi pertanyaan. Betulkah terjadi? Benarkah terjadi? Bagaimana itu terjadi? Nah ini menjadi pertanyaan yang paling penting. Kalau tidak, kita bisa menyebut diri sebagai orang Kristen, manusia yang baru. Tapi kita tidak punya karakter. Kenapa? Karena orientasi kita masih orientasi yang lama. Karena orientasi yang lama ini sudah membentuk luar biasa. Saudara, di sini kita melihat bahwa kemudian para filsuf melihat atau para thinker, mereka melihat karakter itu sebenarnya dibentuk oleh satu lingkaran atau satu narasi yang kuat yang sudah membentuk hidup kita. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Saya coba untuk mengajak kita melihat realitas hidup ini. Jadi ini self karakter kita. Nah kita tuh sudah punya keyakinan-keyakinan yang banyak dalam hidup. Yang kita miliki dalam masa lalu yang membentuk self dan karakter kita. Nah keyakinan ini yang kemudian menjadi satu narasi hidup. Jadi narasi hidup kita sendiri sudah terbentuk. Nah bagaimana proses ini terjadi? Narasi itu macam-macam. Pertama, faktor keluarga. Sekian puluh tahun kita dibesarkan oleh papa mama kita. Dan papa mama kita itu membentuk kita. Saudara, ada pepatah berkata buah jatuh tidak jauh dari pohon, ya. Atau like the son like the father, ya. Ya kalau saya mungkin like the daughter like the father gitu ya. Atau like ya seperti itu. Ya. Jadi maksud saya begini nih, pembentukan orang tua itu tuh membentuk diri kita. Jadi kenapa kita punya karakter seperti ini? Coba saudara perhatikan, maka ada bagian-bagian orang tua yang sudah membentuk diri kita. Kita yang background Chinese misalnya, orang tua yang selalu kerja keras, itu membentuk kita. Kita kerja keras. Orang tua yang hidup susah, ya, membuat kita juga harus belajar dalam hidup,
itu membentuk kita juga belajar seperti itu. Bahkan begini nih, kalau hidup kita yang katakanlah dulu begitu miskin, ya, papa mama begitu miskin, maka itu sudah membentuk hidup kita. Meskipun sekarang nih kita kaya, ya katakanlah begitu, kita sudah punya uang banyak, kita itu menjadi tipe orang yang irit luar biasa. Jadi ada orang yang duit udah banyak ya, tapi kenapa irit banget begitu loh? Padahal kalau dia pakai juga kagak habis-habis. Jadi sebenarnya karena dia sudah kebentuk dengan family zaman dulu yang sulit. Sehingga ketakutan hidup sulit itu membentuk dia begitu rupa, meskipun savingnya banyak. Nah, disinilah kita lihat self karakter. Sudah ada satu conviction yang begitu kuat, yang membentuk narasi hidup kita. Narasi kita adalah narasi yang irit. Ya. Atau mungkin negatifnya adalah pelit lah begitu. Ya. Kita pelit banget keluarin duit. Padahal kita kaya sebenarnya. Kenapa begitu? Saudara, saya mendapati kadang-kala ada jemaat yang sebenarnya nggak kaya, tapi untuk memberi itu bisa luar biasa. Dia murah hati banget. Tapi ada jemaat yang kaya, tapi nggak murah hati gitu loh. Jadi untuk beri itu hitungnya luar biasa. Kenapa begitu? Karena self dan karakternya sudah terbentuk. Karena narasi hidup yang mengikat dia dari masa kecil dia itu sudah begitu rumah. Karena hidup susah, orang tua setengah mati, dan itu sudah bentuk dia begitu rumah. Ini faktor paling penting. Faktor kedua yang paling penting adalah education. Saudara, kalau saudara ingat kita tuh sekolah sepanjang hidup, sekolahnya tuh banyak benar ya. Dari TK kita sudah sekolah, katakanlah TK 2 tahun berarti dari umur 4 lah begitu. Karena umur 6 kan masuk SD, SD 6 tahun, lalu SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, kita itu sudah dibentuk. Kita sekolah di mana, itu akan membentuk kita. Kita sekolah di mana, itu akan membentuk kita. Cara pandang guru, ya, termasuk ilmu yang kita pelajari, itu membentuk diri kita. Itu membentuk diri kita. Jadi family sama education itu begitu kuat. Belum lagi ditambah dengan yang namanya culture, ya. Dan saudara, menurut saya zaman ini jauh lebih sulit lagi karena culture itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, tapi culture itu dengan zaman digital itu pengaruh daripada anak-anak kita dengan online digital ini. Wah, itu pengaruh culture itu sangat kuat. Saudara, culture ini sederhana begitu loh. Kalau saudara dibesarkan di desa atau di kota kecil, ya, dibandingkan saudara lahir di Jakarta, misalnya kayak saya itu asalnya dari Kupang, istri saya asalnya dari Jakarta. Saudara, saya mendapati budaya Kupang itu membentuk saya tuh luar biasa. Ya, dan itu tuh ada konsep-konsep hidup, ada relasi kedekatan, ada kebersamaan. Itu yang begitu kuat. Nah, kalau udah di Jakarta, apalagi anak-anak kita nih yang lahir di Jakarta, saudara, kadang-kala mereka sudah tidak lagi punya ikatan komunitas yang membentuk mereka begitu kuat. Tetapi hati-hati, sekarang dengan ikatan digital, komunitas digital itu membentuk diri kita. Saudara, dan tentu saja agama, ya, tentu saja agama atau tradisi. Nah, saudara-saudara perhatikan, family, education, culture, religion ini sudah membentuk diri kita yang lama. Jadi kalau saya balik kepada gambar yang ini tadi, ya, kalau saudara perhatikan gambar yang ini, maka saudara perhatikan di sini, kita itu berhadapan dengan pertanyaan, apakah kita punya satu orientasi hidup yang baru? Saudara, saya ingin mengajak kita melihat gambar yang satu ini. Ini kita membangun bangunan baru, ini renovasi bangunan yang lama. Pertanyaan saya, yang mana lebih susah? Bangun bangunan baru atau renovasi bangunan lama? Mana yang lebih susah? Bangun bangunan baru atau renovasi bangunan lama? Saya punya tetangga dekat di sini seorang kontraktor, ya, dia lagi baru dapat udah beberapa bulan yang lampau, dapat satu project, ya. Tetapi ini bukan bangun kantor lama direnovasi, ya. Beberapa kali ketemu dia bilang, aduh, kerja tuh tambah ribet jadinya ya.
karena harus renovasi, jadi bangunannya gampang tuh dihancurin, dibangun lagi aja begitu loh. Karena kalau sudah bangunan yang lama, mau pindah toilet misalnya bisa pusing, ya. Ruangan mau diperlebar atau mau dibuat gimana, ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saudara, hidup kita tuh kayak begitu, kayak bangunan lama. Bangunan lama itu strukturnya udah terlalu kuat, sehingga untuk kita bisa menanggalkan manusia lama susah minta ampun. Untuk mengenakan manusia baru itu udah polanya udah kebentuk manusia lama. Yang tadi saya katakan narasi hidup tersebut, ya. Tetapi oh, ingat, self itu bukan seperti bangunan ini yang kaku, ya. Self itu juga ternyata kita dapatin terus di dalam sebuah proses pembentukan. Ketika saudara dengar apa yang saya sampaikan hari ini, saat ini saudara sedang berinteraksi dengan self masa lalu yang membentuk saudara saat ini, tapi saat yang sama saudara sedang reshape, ya. Saudara sedang membentuk ulang sebenarnya hidup saudara sekarang untuk masa akan datang. Jadi seminar-seminar seperti ini membantu untuk memberikan informasi kepada kita bagaimana kita di reshape, ya. Kita dibentuk ulang kembali. Dan disinilah letak yang namanya proses transformasi itu terjadi, ya. Nah, saudara, ini bagian yang pertama yang harus kita ingat. Kenapa menanggalkan manusia lama itu begitu sulit? Jawabannya karena manusia lama itu sudah puluhan tahun membentuk kita dari family, education, culture, religius atau tradisi kita, dan ini sudah menjadi orientation daripada diri yang sudah seperti bangunan yang sudah terbentuk begitu rupa, sehingga itu sulit minta ampun untuk berubah. Itu sulit minta ampun untuk berubah. Dan kita masuk pada poin yang kedua, yaitu karakter berkaitan dengan satu visi. Nah, saudara, visi tidak bicara mengenai hanya visi masa depan, tapi sekarang, ya. Hidup kita saat ini tergantung kepada cara pandang kita daripada, saya tadi sudah bicara mengenai self berkaitan dengan system of belief, ya. Jadi hidup kita itu sudah terbentuk dengan narasi yang membentuk visi kita saat ini, ya. Visi kita saat, tapi visi tidak hanya bicara mengenai saat ini yang kita jalani, tapi visi itu juga bicara mengenai future. Karena kita selalu berpikir masa depan itu bagaimana? Saya tuh mau seperti apa ke depan, ya. Saya tuh mau seperti apa ke depan. Nah, saudara, visi mengenai future ini bisa menjadi visi yang sebenarnya hanya mengkonfirmasi kembali orientasi zaman dulu. Jadi, visi masa depan kita bisa saja visi masa depan, termasuk bahkan setelah menjadi orang Kristen, ya. Jadi gini nih, kita bisa saja tetap punya visi masa depan yang relatif sama. Cukup banyak orang Kristen yang juga mengejar hidup kan supaya apa? Kaya. Iya kan? Kenapa begitu? Karena dari dulu juga dia punya background yang sudah drive dia begitu. Dia jadi Kristen, visi masa depannya tetap seperti itu, kaya, sukses. Saudara, memang saya tidak berkata kalau gitu apa orang Kristen nggak boleh kaya begitu. Tapi saya mengajak kita berpikir kembali. Seharusnya memang mungkin kita didorong untuk menjadi kaya, sukses, tapi kita harus bertanya lagi, kenapa saya mesti kaya? Kenapa saya mesti sukses? Bagaimana saya berinteraksi sebagai orang Kristen? Nah, di sini membuat saya berpikir kembali narasi di dalam hidup yang kemudian harus saya ada. Nah, kerap kali, jadi saya katakan tadi, visi masa depan atau future itu bisa hanya menjadi satu hal yang murni sama dengan yang dulu. Tapi seharusnya ketika Paulus berkata kita menjadi manusia baru, kita punya visi yang berbeda. Ini yang harus menjadi PR mengenakan manusia baru tersebut. Nah, saudara, visi itu hanya bisa berubah. Ya, tadi saya katakan visi akan datang itu bisa konfirmasi atau semakin menguatkan yang lama, atau bisa yang baru, berubah. Ya, jadi ada dua alternatif di situ. Nah, sebenarnya perubahan itu hanya terjadi kalau apa? Kita mengalami krisis kehidupan. Kita mengalami krisis kehidupan. Nah, krisis itu baik. Karena krisis, apalagi krisis yang sangat berat, itu baik. Karena krisis itu membawa kita untuk berpikir kembali. Waduh, visi saya benar nggak ya? Untuk berhadapan dengan hidup yang ternyata krisis. Atau saya perlu mengubah
Nah, itulah sebabnya bicara mengenai visi yang baru itu, akan beberapa hal jadi men-challenge status quo kita berkaitan visi yang lama, ya, apakah masih bisa cocok enggak? Dan menuntut satu alternatif untuk berhadapan dengan krisis. Nah, kalau visi yang lama nggak cocok, ya, kita berhadapan dengan kita harus membuat visi yang baru. Ada new insight di mana kita harus berasimilasi, harus mencoba menjadi satu. Nah, disitulah proses revisioning terjadi. New life dari life naratif yang new, yang baru itu akan terbentuk. Nah, disinilah sebenarnya yang harus terjadi ketika kita bicara mengenai perjalanan iman kita. Jadi, kalau saya balik kepada gambar ini lagi, ini diri yang lama, lalu kemudian ini menjadi diri yang baru, maka perubahan itu akan terjadi kalau kita berhadapan dengan krisis. Nah, krisis itu menurut saya bisa kita kategori dua besar. Pertama adalah ketika kita berhadapan dengan kita dosa, ya, dan kita merasa kita terlalu kotor, ya. Disitulah kita mengalami pertobatan. Tetapi jadi krisis pertobatan itu merubah hidup kita. Jadi seperti kayak Paulus lah begitu, dia berubah. Tetapi krisis juga bisa terjadi berkaitan dengan hidup yang tidak sejalan dengan apa yang kita pikir, tidak lancar. Krisis berkaitan dengan penderitaan, apalagi kalau orang berhadapan dengan kematian. Saudara, kenapa orang berhadapan dengan kematian itu bisa membuat hidup dia berubah? Ya, ada seorang seorang senior di GKY lah begitu, ya, di gereja tempat saya layani, di sinode kami, ya. Berapa waktu lalu itu kami sempat ngobrol bersama, ya. Nah, dia itu dia terkena COVID, ya. Dia udah cukup senior, ya. Dia termasuk senior di sinode gereja kami. Dia terkena COVID dan puji Tuhan dia bisa melewatinya, dan dia sempat sharing ke saya. Dia bicara seperti ini, Pak Tommy, bagi saya, ya, saya bisa lewatin COVID ini saya ini udah hidup yang kedua nih. Sehingga selama masa COVID saya berpikir, Tuhan, orang ini by the way adalah orang yang pelayanannya sungguh, ya. Tapi kondisi COVID itu membuat dia lebih mempertajam visi hidup dia. Dia nggak bermain-main lagi begitu loh. Dan dia berkata, ini saya udah kejar dengan waktu ini. Saya nggak mau main-main lagi gitu. Jadi, setelah perhatikan di sini, baik pertobatan ataupun krisis, penderitaan atau berhadapan kematian, itu bisa menjadi satu turning point, satu titik balik di mana hidup seseorang itu benar-benar berubah. Benar-benar berubah. Dan di situ dia mencoba untuk mendapatkan, sebenarnya bukan mendapatkan, dia mengganti narasi hidup dia dengan narasi hidup Kristus. Disinilah proses Christ-likeness terjadi. Bukan terjadi, ya, maksudnya dimulai dengan sungguh-sungguh. Disinilah dia akan berada pada titik bagiku hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Jadi krisis itu baik. Saudara, saya sangat berharap, ya, melewati krisis COVID ini, saudara mesti pikir kembali, ya. Meskipun kita tidak mengalami, ya, tapi saudara lihat, Tuhan itu mengizinkan COVID itu menggoncangkan dunia untuk berpikir kembali. Visi seperti apa hidupmu? Apakah dunia ini bisa menjadi sandaran hidupmu? Hidup kita tuh sangat sementara. Bukankah kita berjumpa mendengar banyak orang yang sakit, sekarat, dan beberapa teman kita meninggal? Ada rekan-rekan hamba Tuhan yang meninggal. Saudara, sehingga itu tuh membuat hidup tuh harus berubah. Jadi kita harus mengganti visi lama kita dengan satu grand narrative, yaitu visi berkaitan dengan Kristus. Nah, saudara, mestinya yang terjadi kalau kita balik kepada gambar ini. Jadi kalau saudara perhatikan, mestinya yang disinilah terjadi sebenarnya kita melihat. Karena ini membentuk hidup kita nih. Ini membentuk hidup kita. Narasi hidup kita akan terbentuk begini. Saudara, dalam konteks ini, sebelum saya mengakhiri bagian yang pertama ini, saya berharap saudara perhatikan di gambar di sini.
kepada anak-anak muda, saudara, kenapa kita penting punya pasangan hidup seiman? Karena kita akan membangun satu keluarga Kristen. Supaya punya filosofi hidup yang sama. Punya cara pandang hidup yang sama. Dan itu akan mempengaruhi, membentuk anak-anak kita punya self karakter yang baik. Jadi, kalau ini jalan nih, kita punya keluarga Kristen yang baik. Anak-anak kita berharap ada sekolah Kristen di mana anak-anak kita bisa dididik dengan benar. Lalu kita berharap ada budaya Kristen. Nah, budaya Kristen ini agak sulit ya, karena kita ada di dalam dunia, begitu ya, di mana dunia terpengaruh non-Kristen begitu banyak ya. Tetapi kalau keluarga Kristennya oke, sekolah Kristennya oke, lalu di gereja kita punya iman Kristen yang baik, tiga ini itu akan membentuk anak-anak kita nantinya. Kalau old self kita, old self kita tuh dibentuk oleh keluarga background yang non-Kristen, maka anak-anak kita akan punya self karakter yang sangat baik. Yang sangat baik. Kalau apa? Keluarga Kristen yang baik, sekolah Kristen yang baik, di gereja kita punya iman Kristen yang baik. Saudara, dan disinilah kemudian akan membentuk diri. Dan disinilah akan membentuk manusia lama kita yang baik. Jadi boleh saya katakan begini nih. Kalau generasi kita, apalagi generasi di atas kita lah begitu. Kalau kita bicara mengenai seseorang yang sebelumnya non-Kristen ya. Sebelumnya saudara bukan keluarga Kristen, sekolah di sekolah yang non-Kristen, agama-agama yang non-Kristen dengan budaya dunia ini dibentuk. Sekarang saudara bertobat, oke? Maka manusia lama itu begitu sulit untuk diubah. Untuk kita mengenakan manusia baru. Susah tuh. Menanggalkan manusia lama dan kemudian mengenakan manusia baru. Tetapi, untuk anak-anak kita mestinya adalah, kalau dia punya keluarga Kristen yang baik, sekolah Kristen yang baik, iman Kristen yang baik, maka dia punya modal yang baik. Meskipun mungkin budaya Kristen, kita nggak terlalu punya. Tapi kalau keluarga, sekolah, iman Kristen baik, kita betul-betul jalanin, ini akan membentuk sehingga anak-anak kita punya self atau karakter yang baik. Sehingga ketika dia sungguh-sungguh akhirnya nanti bertobat percaya pada Tuhan, itu akan powerful. Saudara, harus saya katakan berbahagialah kalau saudara punya self karakter yang baik. Karena itu akan menjadi modal kesuksesan saudara di tengah dunia ini, bahkan modal untuk menjadi orang Kristen yang betul-betul menjadi garam dan terang dunia. Saudara, saya pribadi merasa ya Tuhan tuh sangat memberkati saya luar biasa. Ya. Saya melihat ada banyak hal yang Tuhan memberikan modal kepada saya yang saya akhirnya melihat Tuhan menenun hidup saya itu luar biasa. Ya. Ketika ada keluarga Kristen, ada sekolah Kristen, ada iman Kristen yang mempengaruhi diri saya begitu banyak. Itu membuat hidup dan tingkat kematangan itu lebih dalam tanda petik ya tetap anugerah Tuhan, tentu saja semuanya ini anugerah Tuhan. Itu tuh menolong untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani lebih baik. Kalau kita punya keluarga yang non-Kristen yang hancur, kita sekolah yang asal-asalan dengan background teman-teman yang hancur, dan pengaruh iman Kristen juga tidak ada. Kemudian kita dewasa menjadi orang Kristen, PR kita semakin banyak. PR kita semakin banyak. Oke, saya akan stop di sini sebelum kita melanjut kepada sesi selanjutnya. Thank you, Bu Tintin. By the way, sebelum saya masuk sesi 2, Bu Tintin atau Bu Mona boleh minta tolong bantu slide yang tadi, pujian tadi boleh ditampilkan lagi. Ya, saya pingin kita 1-2 menit kita sedikit interaksi dengan lagu tadi. Saudara, saya pribadi sangat berharap begini ya, setiap kita nyanyi, kita tuh memuji Tuhan, kita harus berinteraksi. Saudara, dan di situ bukan hanya khotbah ya yang saudara dengar dari pengkhotbah, tapi puji-pujian itu Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Saudara, saya tidak tahu bagaimana tadi ketika saudara menaikkan puji-pujiannya, tapi bagi saya pribadi ya, ketika ya katakanlah dengan syair ini ya, ketika dengan syair ini
Jujur ya, saya sambil menaikkan puji ini, saya sambil bertanya, is it true? Apakah benar begitu loh? Others people itu see Jesus in me, ya, benar nggak gitu loh? Saudara, dan saya mendapati untuk orang bisa betul melihat Yesus di dalam diri kita, wah, itu prosesnya itu nggak gampang benar. Proses itu sangat berat, dan proses itu kita harus butuh energi, kekuatan, perlu anugerah Tuhan yang lebih untuk betul-betul bisa terjadi. Ya, dan uh, di dalam bagian pertama apa yang saya sampaikan, saya sebenarnya sudah menekankan satu realitas yang sangat penting, yaitu kenapa tuh orang tuh nggak bisa lihat Jesus in me, in you. Ya, kita Kristen, tapi tetap orang mungkin atau pasangan kita mungkin hanya melihat old self kita, diri yang lama. Karena kita tuh sudah seperti bangunan yang tua, bangunan hidup kita tuh sudah kebentuk. Kita percaya Tuhan, tapi kita tuh tidak mengalami satu narasi hidup yang baru. Nah, inilah kita harus berlomba-lomba supaya narasi Yesus, kisah Yesus, narasi daripada Kristus itu menjadi narasi hidup kita. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana itu? Kalau narasi Kristus tidak menjadi narasi hidup kita, narasi hidup kita masih narasi yang lama, narasi orang tua kita yang non-Kristen, narasi pendidikan kita yang bukan pengaruh Kristen, narasi mungkin kepercayaan kita, tradisi kita, atau narasi dunia ini. Nah, kalau narasinya hanya seperti itu, kita boleh menjadi Kristen, tapi kita tidak mengalami yang namanya satu hidup yang baru betul terjadi. Buah roh itu begitu sulit muncul, ya. Buah roh itu begitu sulit muncul. Saudara, saya rasa kalimat-kalimat ini ya menjadi kalimat yang sangat penting, ya. Apakah tiap pembaca bisa melihat Yesus? Tiap orang tuh bisa. Jadi hidup kita tuh sebagai kitab yang terbuka, surat yang terbuka. Paulus berkata seperti itu, ya. Di dalam ayat sebelumnya, boleh ke ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya juga berbicara mengenai dunia yang penuh cemar ini. Betulkah hidup kita bisa saleh dan benar untuk menyatakan Kristus? Nah, saudara, bagian selanjutnya daripada sesi ini, saya akan mengajak kita melihat proses mengenakan manusia baru itu. Apa yang harus kita lakukan agar Yesus itu, let others itu see Jesus in me, in you. Oke, kita akan melanjutkan bagian daripada pembahasan kita saat ini, saudara. Oke, iya, saudara, kita sudah sampai di dalam gambar ini tadi. Kita saat ini akan melanjutkan dalam bagian yang ketiga, ya. Bagian yang ketiga, ya. Yaitu, jadi bagian yang pertama tadi karakter sebagai sebuah orientasi hidup, arah hidup. Yang kedua, karakter itu harus menjadi satu new vision, ya, visi yang baru, ya, berkaitan Kristus tersebut. Nah, yang ketiga, untuk supaya visi yang baru itu terjadi dalam diri kita, maka virtue ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu seperti kebajikan. Ya, saya akan nanti coba jelaskan apa maksudnya virtue. Ini peran penting, ya. Ini peran penting. Jadi kalau kita perhatikan, virtue itu berkaitan dengan karakter yang kalau terus-menerus kita ulang, ya. Jadi sifat-sifat karakter kita kalau terus-menerus kita ulang, maka itu akan menjadi satu kebajikan, ya. Kebajikan ini seperti karakter yang sudah permanen begitu kuat. Nah, sebenarnya tanpa sadar ketika kita besar sekarang, kenapa kita perilaku begini? Misalnya kayak tadi saya katakan, kenapa saya tuh bisa naik ke mobil orang berapa tahun lalu udah langsung enjoying life aja begitu. Ya, dan kalau saudara tanya pada istri saya tingkat enjoying life itu tinggi. Ya, itulah sebabnya saya bukan tipe orang yang sangat gampang stres, ya. Saya bisa pelayanan begitu banyak, ya. Istri saya kadang-kadang lihat saya misalnya berapa waktu terakhir ini menghandle jemaat COVID, ngurusin sana sini, istri saya tuh lihat, gila ya, lu nggak capek ya, begitu loh.
Saya dengar aja ngurusin jemaat aja udah stres gitu loh. Dan ini kan dengar beritanya berita yang negatif sebenarnya. Iya kan? Tetapi istri saya tuh cukup kaget gitu loh. Kenapa lu bisa begitu? Ya, pertama dan pasti yang paling mutlak adalah anugerah Tuhan tentu saja, ya. Tetapi selain anugerah Tuhan, karakter saya itu sudah terbentuk begitu rupa. Ini menjadi satu virtue tersendiri. Saya menjadi tipe orang yang tough, yang kuat berhadapan dengan realitas yang mungkin bagi orang udah gampang stres. Ya. Jadi ini sudah membentuk saya begitu loh jadi. Jadi kalau kemudian kita lihat jadi narasi hidup saya itu sudah kebentuk dan ketika saya kemudian menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, narasi itu lebih kuat lagi membentuk diri. Nah, jadi urutannya begini. Self itu berarti konsep system of belief kita di dalam kita terekspresi dalam karakter. Ketika karakter ini berulang, maka karakter ini punya dua kemungkinan. Ada yang namanya vice atau virtue. Nah, vice ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang jelek. Jadi, kita punya karakter yang negatif begitu loh jadinya, ya. Tapi virtue ini berkaitan dengan hal-hal yang pada dirinya adalah baik. Nah, kita orang Kristen harus melihat dan bukan hanya orang Kristen ya. Jadi kalau sebenarnya kalau saudara perhatikan di dalam apa yang saya sampaikan hari ini, saya mengintegrasikan antara konsep filsafat ya, khususnya konsep Aristoteles ini cukup kental di sini. Saya coba integrasikan dengan iman Kristen dan mengkaitkan dengan melihat perjalanan spiritualitas, perjalanan rohani kita tuh seperti apa. Nah, jadi istilah vice itu bicara mengenai karakter yang negatif lah begitu yang sudah membentuk diri kita, ya. Sedangkan virtue itu berkaitan hal positif. Jadi self di dalam muncul dalam bentuk karakter yang berulang itu sudah menjadi kita orang yang sudah kayak begitulah, sudah jadi virtue-nya atau vice-nya yang selalu muncul, ya. Jadi kenapa orang tuh bisa jadi orang yang sangat sensitif sekali, ya, tingkat kemarahan begitu tinggi, begitu jadinya. Jadi emosional itu nggak bisa kontrol sama sekali. Nah, itu area daripada vice dia yang sudah kemudian terbentuk, ya. Tetapi ada orang yang bisa sangat sabar gitu, non Kristen. Dia bisa sabar benar. Ini virtue dia yang sudah terbentuk, ya. Nah, tetapi ketika bicara mengenai sesuatu bisa terjadi vice atau virtue tersebut, ya, ini menjadi bagian yang kita akan lebih kaitkan dengan virtue karena ini menjadi hal positif yang harus terjadi daripada mengenakan manusia baru tersebut. Nah, saudara, di sini kita berhadapan dengan kepentingan dari mempraktekkan ya daripada virtue tersebut. Jadi virtue tersebut menjadi bagian yang sangat penting untuk kita praktekkan ya, karena kalau dia tidak kita praktekkan, maka itu tidak bisa menjadi satu hal yang membuat kita punya narasi Kristus. Kita punya new self. Nggak bisa. Nah, ketika bicara mengenai virtue ini, jadi kembali ke gambar ini. Jadi kalau saudara perhatikan, jadi perubahan daripada visi dan orientation, pertama adalah tadi saya sudah katakan karena moral crisis. Kita bertobat atau kita seseorang berhadapan dengan kematian, kalau dia bisa selamat, hidupnya berubah. Ya, meskipun ada juga yang nggak berubah, ya. Ya, kalau nggak berubah berarti dia semakin terkonform dengan visi yang lama. Jadi kalau dia berubah artinya dia merasa visi lama ini nggak cocok, ya. Jadi narasi yang lama tuh nggak cocok, krisis, sehingga dia butuh narasi yang baru, narasi Kristus. Nah, tapi bagian yang kedua di sini adalah supaya new self itu benar-benar bisa terjadi. Bisa new orientation, direction itu betul-betul terjadi. Narasi Yesus itu betul-betul terjadi. Bagian kedua di sini kita butuh yang namanya virtue tadi. Nah, ketika bicara mengenai virtue, ada dua kategori. Ya, kategori pertama adalah ini kategori yang sebenarnya bicara mengenai orang dunia atau bicara mengenai filsuf. Ini konsep yang sebenarnya ada di dalam Aristoteles. Ada 4 karakter yang sangat penting dan dia berkata 4 karakter ini adalah 4 karakter untuk menandakan kita sukses. Kalau saudara punya 4 karakter ini, sukses secara dunia saudara pasti sukses. Ini komponen yang penting
untuk hidup yang bisa saudara puas, hidup yang saudara bisa berhasil, ya. Saudara, ini tidak salah. Karena ini kemudian baik Agustinus, baik Thomas Aquinas, dan seluruh filsuf yang lain, seluruh teolog maksud saya, bukan filsuf, ya, seluruh teolog yang lain melihat apa yang para filsuf seperti Aristoteles bicara mengenai kebajikan-kebajikan ini menjadi bagian yang sangat penting. Jadi, saya katakan tadi, kesuksesan kalau kita jalanin cardinal virtue ini, cardinal ini maksudnya natural ya, alamiah. Jadi kebajikan-kebajikan manusia, alamiah lah begitu. Ini tidak berkaitan dengan Allah, tetapi manusia ya, karena manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini karakter-karakter yang penting untuk seseorang sukses. Ya, karakter yang penting untuk kemudian seseorang itu sukses. Jadi yang pertama saya akan coba mengajak saudara melihat, dan saudara perhatikan ini prinsip yang penting. Kalau saudara punya, ya, hidup itu udah oke benar. Hidup itu udah oke benar. Ya. Hal yang pertama, mereka berkata prudence. Nah, prudence ini maksudnya begini. Setiap orang itu tuh harus punya sebuah formal principle, right atau wrong itu apa. Nah, ini harus benar. Ya, jadi kalau saudara perhatikan tadi, all self kita sudah punya system of belief. Dari orang tua kita, dari education kita, dari religius, dari budaya, dan itu membentuk system of belief, itu membentuk prudence kita. Oh, kita tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang penting, mana yang enggak. Nah, kalau kita nggak punya konsep ini, atau konsep right and wrong kita adalah konsep yang nggak tepat, ya kita bisa keliru hidup kita. Nah, Aristotle berkata sebenarnya kita tuh harus punya satu konsep yang objektif berkaitan right and wrong, yang apa yang sebenarnya secara common sense, ya. Ya, memang tadi saya katakan kan, right and wrong ini kan dipengaruhi oleh narasi hidup kita, ya, keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bagi Aristoteles begini nih, sebenarnya kita tuh harus punya satu right and wrong yang ideal. Ya, misalnya, semua kita kan harus ngerti, hidup harus baik, hidup harus kudus, hidup harus adil, hidup harus murah hati. Saya tidak bicara mengenai Kristen loh, atau kita bicara dalam konteks suami istri. Ya. Kita bicara mengenai keluarga yang pada umumnya menyadari, maka suami itu dengan istri, suami harus setia, suami harus mengasihi istri, istri harus menghormati suami, dan ini kalau kita bicara orang tua kita aja nih, zaman dulu orang tua kita yang non Kristen, mereka juga menyadari itu. Jadi ini konsep right and wrong yang manusia itu miliki. Tapi menjadi pertanyaan begini, bagaimana right and wrong itu important atau enggak, penting atau enggak itu dieksekusi. Nah, ini menjadi masalahnya. Ini menjadi masalahnya. Nah, mereka berkata, hal yang pertama adalah dalam mengeksekusi, dalam mengoperasikan right and wrong itu, sebenarnya seorang manusia harus mengutamakan keadilan. Jadi dia kan sudah ngerti ini benar salah. Oke? Dia harus mengupayakan satu adil, menjalankannya itu. Jadi kayak begini nih, misalnya contoh ya saat ini ya. Kita tahu kita berada pada kondisi COVID, ya. Kalau ada orang-orang yang tahu nih ya, itu kan butuh oksigen tuh banyak yang butuh obat-obatan tuh banyak, ya. Nah, lalu ada orang yang mengambil kesempatan itu untuk membuat atau menjual oksigen begitu mahal, ya, untung boleh, ya. Tapi kalau dia begitu mahal, lalu buat obat-obatan begitu mahal, nah bagi Aristoteles sebenarnya kamu tuh nggak jadi manusia yang benar, kamu tuh nggak justice, kamu tuh nggak ngerti hidup, gitu. Untung boleh, tapi harus ada yang namanya fairness. Saudara, dalam masa COVID ini saya banyak kontak jemaat dan saya tuh berjumpa ada orang-orang yang bagi saya tuh luar biasa, ya. Saya ada berjumpa seorang ibu, ya, seorang ibu tuh yang ya jemaat kami begitu, ya. Jadi ya memang dia bisnisnya baik, ya. Lalu memang
dia itu ketika awal-awal COVID itu dia sudah tahu Avigan itu penting, sehingga dia ada beli, ya, dia ada beli karena dia siap-siap untuk entah keluarganya kalau kena dan sebagainya, dia coba siap-siap. Ya. Lalu yang surprise adalah begini kemudian, staff dia yang terkena, oke, staff dia yang terkena COVID, dia punya obat tersebut, dan itu kan obat yang mahal. Tapi menarik sekali, ibu ini kemudian berkata gini, ini staffnya ini sangat butuh itu, dia kasih. Dan dia masih punya stok satu nih. Lalu ada jemaat yang kena, begitu loh. Jemaat dengar dia punya kontak dia satu itu untuk dia sebenarnya. Tapi dia pikir nyawa itu begitu penting. Ya, saya kasih aja dah begitu. Jadi dia nggak ada begitu loh. Saya tuh cuma berkata luar biasa sekali. Ya. Dan ada orang yang berkata, aduh, kenapa sih sama staff lu kasih Avigan? Itu kan mahal. Saudara perhatikan, ibu ini punya konsep right and wrong, dan dia bisa menerapkan itu dalam hidup dia secara justice, meskipun dia rugi. Ya, karena itu mahal gitu, meskipun dia harus berikan kepada orang lain Avigan tersebut. Tapi saya ketika dengar sama ibu terus bilang, Bu, jujur Anda luar biasa sekali. Dan Tuhan tuh senang orang-orang seperti ini. Dan saya sungguh berdoa supaya Tuhan jaga dia. Ya, dan dia juga punya oksigen, dia kasih begitu jadinya. Jadi, saudara perhatikan, ini manusia yang punya kalau prinsip hidup begini, karakter seperti ini karakter yang baik. Ya. Ada orang yang kesempatan bisa cari untung sebanyak-banyaknya, tapi ada orang yang ngerti. Nggak bisa nih, ini konsep benar, harus dilakukan, diimplementasikan dengan benar. Nah, banyak orang punya konsep benar, tetapi hidupnya nggak begitu. Dia hanya mencari keuntungan untuk diri. Orang lain mau mati, bodoh amat. Bodoh amat. Jadi, ada orang yang sengaja kalau bisa jorokin orang lain. Ya. Sengaja kalau bisa ngomongin orang lain. Nah, ini dia nggak punya justice. Jadi, justice ini berarti kita tahu right and wrong, lalu kita implementasikan itu meskipun saya rugi. Tapi ada prinsip yang benar harus dilakukan. Saudara, sekali lagi ya, tadi saya katakan, ini konsep yang kita tidak bicara langsung Kristen nih. Wah, kalau orang lakukan begini saja, hidup dia sudah luar biasa. Tapi ini baru satu step. Ada step yang lain. Ketika right and wrong ini dilakukan, maka itu juga berkaitan dengan dua kemungkinan. Berkaitan dengan passion dia. Seberapa kerinduan dia, kesungguhan dia melakukan tersebut. Nah, jadi bukan hanya dia bisa lakukan, tapi seberapa sungguh, seberapa passionnya dia. Nah, berkaitan dengan passion, konsep right and wrong, maka ada dua kemungkinan berkaitan passion tersebut. Yang pertama adalah yang kemudian istilahnya virtue tersebut. Oh, by the way, prudence itu adalah virtue, justice itu adalah virtue, fortitude ini adalah virtue. Ya, ini virtue yang ketiga. Jadi fortitude ini maksudnya begini nih, kita tahu right and wrong, ya. Tetapi ketika kita melakukannya, kita berhadapan dengan hambatan. Kita berhadapan dengan kesulitan. Nah, seberapa kita bisa tekun, bisa kuat. Ada masalah saya jalan lagi, ada masalah saya jalan lagi, ada masalah saya jalan lagi. Nah, jadi ini kebajikan tersendiri. Ini orang yang tipe virtue yang ulet, ya. Tipe virtue yang tahan banting. Ada orang kan tipenya memble kan. Masalah satu, sudahlah, gue nggak mau pusing lagi dah, begitu loh. Ya. Tapi ada orang masalah tuh challenging, dia bisa melawan. Nah, ini ciri orang sukses nih. Ya. Jadi kalau dia bisa justice dia lakukan dan dia punya kekuatan fortitude, wah, ini dia akan berhasil. Saya punya rekan majelis yang ini cerita yang dulu ya, cerita Krismon dulu ya. Dia ngomong gini, Pak Tommy, justru krisis itu kesempatan kita bisa kemudian berkembang, maju. Jadi orang lain krisis kan, aduh mati dah gue. Tapi dia enggak. Krisis itu adalah opportunity.
Dia ngelawan lagi, dia jalanin lagi. Nah, saudara, kita harus punya seperti ini. Di dalam menginginkan sesuatu yang baik, termasuk bicara mengenai manusia baru misalnya. Saudara ingin hidup kudus kan? Tapi saudara berhadapan, saudara gagal lagi. Saudara punya kelemahan. Apa yang akan saudara lakukan? Ah, udahlah, memang nggak bisa lah. Berarti saudara nggak punya fortitude. Fortitude itu harus melawan. Harus melawan. Harus melawan. Saudara, memang harus saya katakan, untuk kita bisa exercise fortitude ini nggak gampang. Karena kita harus melawan natur diri kita. Melawan natur diri kita. Natur diri kita itu ketika melihat masalah besar, kita tuh give up. Saudara, jujur ketika memikirkan fortitude ini, saya keingat 3,5 tahun lalu, ya, 4 tahun lalu. Waktu itu saya bergumul berkaitan dengan saya akan sekolah. Ya, saya akan sekolah. Saudara, saya masih ingat salah satu rekan hamba Tuhan, ya, yang lebih senior dari saya. Ya, waktu itu saya sudah menggembalakan di satu GKY yang besar lah, begitu, ya. Dan saya sudah establish, saya sudah mapan, ya. Jemaat menerima saya melayani dengan baik, everything is okay, ya, dan semuanya oke, ya. Tetapi saya bergumul untuk bagaimana vision ke depan. Akhirnya saya bergumul, oke, saya kayaknya harus ambil studi. Saya masih ingat satu rekan pendeta ngomong begini, setelah dia tahu saya benar akan studi, ya. Lalu ya karena saya sudah proses akan berangkat ke US begitu, dia ngomong gini, Pak Tommy, gue beritahu lu ya, lu tuh cari gara-gara, lu tahu nggak? Lu tuh cari gara-gara, saya masih ingat. Lu nggak tahu, sekolah udah seumur kayak kita begini, susahnya minta ampun. Saat itu saya baru realize, iya ya saya udah nggak muda lagi begitu loh. Lalu saya pergi ke US, ya. Saya tahun ini umur gocap, ya berarti saya sekolah umur 46 tahun. Ya. Umur 46 tahun, 46 setengah, ya, menuju 47. Saudara bayangin, itu udah bukan usia yang proses otak itu masih berjalan brilian, ya. Daya tahan juga sudah lemah, fisikal udah gini. Saudara, dan saya masih ingat tuh, jujur ya, semester pertama, tahun pertama, dan bahkan bukan hanya semester tahun pertama sih, sampai akhir juga begitu ya. Tapi saya masih ingat, masih awal-awal. Saya tuh ketika kuliah, waduh, kenapa saya merasa berat? Beratnya itu paling sulit adalah apa? Ya pertama, ya saya suka belajar, ya itu masih cukup oke. Tapi saya sekolah ini, saya pergi ke US dan saya tuh gak pernah sekolah di luar negeri. Ini kali pertama dan saya boyong keluarga. Ya, saya udah pernah tinggal di luar negeri, tapi kalian kan pergi sekolah, gitu. Saudara, dan cilakanya adalah bidang yang saya ngambil, kalau sekolah cuma dosen ngomong aja, saya catat, saya ngerti, itu oke. Tapi ini saya juga harus, setiap minggu tuh ada kelompok. Ya. Ada kelompok dan semua orang mesti ngomong, waduh, ini saya Inggris udah belepotan, wah itu tuh tuntutan banyak, itu tuh luar biasa. Kalau saudara bisa tanya istri saya, ngelihat saya tuh setiap hari kerjaannya belajar, nggak ada habis-habisnya. Tugas tuh begitu banyak. Saudara, di sini ada dua opsi. Saya akan menyerah, atau saya akan memaksakan diri. Terus melawan. Nah, tentu saja dengan anugerah Tuhan. Saya melihat ujian fortitude saya paling penting itu selama saya studi terakhir ini. Ya, di pelayanan juga. Tapi kenapa saya katakan ujian fortitude yang paling penting? Karena saya tuh harus melawan comfort zone saya. Saya harus berhadapan dengan, saya harus lebih mempush diri saya dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Wah, itu nggak gampang. Nggak gampang. Tetapi anugerah Tuhan menguatkan saya. Nah, nanti kita akan melihat kepada theological virtue. Ini yang menolong. Ya. Tapi kalau kita punya fortitude aja, itu tuh sudah luar biasa. Itu tuh sudah luar biasa. Saudara mau sukses dalam hidup, harus ada ini. Ketika saudara tahu prinsip hidup mana yang benar yang saudara harus jalanin, ya, lalu berhadapan masalah, apakah saudara give up?
Kalau give up, saudara nggak punya fortitude. Sama nih dengan hidup kudus, hidup menjadi seperti Kristus, hidup menjadi suami Kristen yang baik, istri Kristen yang bisa kontrol diri dan sebagainya. Apakah saudara menyerah? Nah, ini butuh berulang terus-menerus menjadi satu fortitude. Saudara, di zaman sekarang di dalam bidang manajemen ada satu istilah yaitu resilience, ya. Resilience ini adalah istilah yang baru sebenarnya, ya sebenarnya bukan baru lah begitu ya, tapi boleh saya katakan esensinya adalah fortitude. Esensinya adalah fortitude, ya. Gimana kita harus tahan banting melawan segala masalah yang kita hadapi. Nah, bagian cardinal virtue selanjutnya adalah kalau tadi fortitude ini saya kaitkan dengan gini, ada masalah jangan nyerah. Jadi ini kayak gasnya. Saudara harus terus konsisten, jalanin. Tapi karakter yang kedua yang penting, kalau ini gas, karakter yang kedua ini adalah temperance. Ini boleh saya ibaratkan dengan remnya. Jadi begini, ini kan bukan hanya kalau fortitude tadi ada masalah, saya bisa melawan. Kalau temperance ini, jadi kan prudence itu kan berkaitan dengan right and wrong. Oke? Nah, kita itu kan juga sebenarnya kan punya kecenderungan untuk wrong. Kalau fortitude itu hal yang right, ada masalah, saya bisa melawan. Nah, temperance ini berkaitan, saya harus mengontrol diri saya harus menata diri saya, terlebih ada hal-hal yang nggak baik. Misalnya, lawan daripada fortitude itu adalah kita malas. Kita mau santai-santai saja. Santai boleh nggak? Oh ya nggak apa-apa. Tapi kita harus kontrol diri. Kalau saudara kerjaan tidur terus, mana bisa? Itulah sebabnya Alkitab di Amsal misalnya berkata, hai pemalas, lihat dari semut. Semut itu dia bisa mengatur diri. Nah, kita harus mengatur diri. Kalau saudara kerjaan tidur terus, kalau saudara kerjaan main terus, saudara nggak punya temperance. Temperance itu artinya self-control. Ya. Kita bisa mengontrol diri. Kita boleh santai, tetapi sebaliknya, jangan santai melulu, begitu loh. Atau sebaliknya. Atau begini, terhadap keinginan nafsu-nafsu dosa kita, dorongan-dorongan nafsu tersebut. Nah, kita harus kontrol. Kita nggak bisa tuh hanya memuaskan diri seperti itu. Hanya kemudian melampiaskan nafsu kita. Nggak bisa. Jadi temperance ini kalau saudara gampang ingatnya seperti kayak temperatur. Ya, kalau suhu sudah terlalu tinggi, ya kecenderungan dosa udah begitu, itu saudara harus kontrol. Atau kalau suhu terlalu rendah, saudara terlalu malas, saudara harus diingatkan kembali. Nggak bisa malas terus. Santai betul, istirahat boleh. Tapi kalau istirahat terus, cilaka. Nah, saudara, ini istilahnya cardinal virtue. Ini kebajikan-kebajikan secara manusiawi. Kalau kita punya ini aja, kita udah akan berhasil. Nah, ini perlu ada supaya manusia baru itu bisa terjadi. Kalau kita nggak mendisiplin diri, ketika saya bicara disiplin, saudara langsung lihat ini berkaitan dengan fortitude. Ya. Ketekunan di situ, kesungguhan di situ. Saudara, ya bagi saya mendisiplinkan diri begitu rupa supaya punya hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya tahu nggak gampang. Saudara, ini pertama, cardinal virtue. Hal yang kemudian adalah, sebelum ke theological virtue ini saya ada bicara mengenai virtue and grace. Karena maksud saya begini nih, mungkin saudara berpikir begini nih, kalau cardinal virtue, apakah ini kesannya kayak fokus kepada diri itu begitu kuat? Bukankah kita perlu anugerah Tuhan? Saudara, betul perlu anugerah Tuhan, tapi tidak berarti kita tidak mendisiplin diri. Kalau saudara perhatikan di sini misalnya, Paulus ada bicara mengenai tetaplah kerjakanlah keselamatan. Kita sudah diselamatkan, tapi kita harus mengeksersis itu. Atau kalau saudara lihat dalam 2 Petrus 1, misalnya, Petrus berkata, tambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Kebajikan ini virtue. Ya. Tambahkan iman. Jadi, keselamatan harus kita kerjakan, bertanggung jawab dengan virtue ini, iman kita harus tambahkan dengan virtue ini. Tapi jangan khawatir, bukan berarti kayak kita menjadi humanistik begitu, self-centered, tidak. Karena dalam bagian ini Alkitab juga bicara Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Dan sebenarnya lebih daripada itu, kita tidak hanya bicara mengenai cardinal virtue, kita bicara juga mengenai theological virtue. Kita bicara mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Jadi, ketika kita melakukan seluruh cardinal virtue, kita harus mengingat
kita butuh yang namanya theological virtue, iman, pengharapan, kasih. Ini mengarahkan hidup kita kepada Allah. Dan ini, kalau tadi cardinal virtue itu perlu disiplin kita, perlu kita mendisiplin diri, maka theological virtue ini sebenarnya Allah yang memberikan kepada kita, Allah yang infuse, ya, Allah yang kayak memberikan energi, ini kayak energi Allah untuk kita bisa menjalani semuanya itu, ya. Dan ini hanya ada dalam Alkitab. Orang-orang filsafat non percaya semuanya, saudara, mereka bisa punya cardinal virtue dan itu bisa membuat mereka sangat produktif. Tetapi theological virtue mereka nggak bisa. Karena ini kita butuh yang namanya anugerah Tuhan. Nah, theological virtue biasanya 3 di situ. Ada iman, ada pengharapan, kasih. Jadi iman artinya gini. Kita tahu ada Allah dan kita percaya kehadiran Allah yang bekerja dalam diriku. Saudara, ketika tadi saya bicara mengenai virtue, mengenai fortitude ketika saya study. Saudara, salah satu kekuatan paling penting karena saya percaya Tuhan itu memberikan kekuatan satu hari ke satu hari. Dan itu tuh saya betul memohon anugerah Tuhan. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya tekun. Itu perlu, modal perlu. Tapi karena saya percaya pada Tuhan. Saudara, apalagi kita berada pada zaman COVID ya. Kalau cuma cardinal virtue aja, saudara, kita akan kolaps. Karena kita tidak punya pengharapan. Iman ini akan mendorong kita, kemudian kita memiliki pengharapan. Kita melihat kepada Allah. Kita tahu ada Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan pada akhirnya iman pengharapan ini membawa kita di dalam kasih. Hidup kita bukan menjadi hidup yang dikungkung oleh semua ketakutan, tapi kesadaran ada Allah, pengharapan akan Allah, membuat hidup kita adalah hidup yang dimana kasih Allah akan memenuhi, baik diri pribadi maupun diri sesama kita. Jadi saudara, boleh saya katakan begini, ini gambarnya kira-kira seperti ini. Ini adalah cardinal virtue, maka fondasinya itu adalah theological virtue. Kalau saudara cuma punya cardinal virtue yang atas, saya katakan saudara cukup sukses. Tapi fondasi yang paling penting adalah faith, hope, and love. Tetapi kita nggak bisa katakan yang penting kita punya faith, hope, and love, lalu cardinal virtue yang atas itu, prudence, temperance, fortitude, justice, kita nggak perlu. Nggak bisa. Jadi mengenakan manusia baru, harus semuanya ini ada. Ini proses yang panjang di situ. Nah, saudara, ini adalah bagian yang ketiga. Bagian yang keempat terakhir adalah karakter ini berkaitan dengan bentuk daripada agency. Agency itu maksudnya diri kita ya. Jadi gini. Jadi karakter itu adalah karakter yang akan jadi kalau saudara perhatikan di situ, saudara, maka kita bicara mengenai karakter itu, bicara mengenai bukan hanya satu pilihan, tetapi ini adalah, tadi saya sudah katakan, ini mengekspresikan system of belief kita, intention kita di situ. Jadi ini ada hubungan antara karakter dan action. Nah, yang menarik dalam hubungan ini, karakter sebagai bentuk daripada kita sebagai seorang agen, sebagai seorang pribadi yang memunculkan action tersebut, ini adalah seperti sebuah circle. Jadi self kita menghasilkan karakter itu atau virtue tersebut pada akhirnya kembali membentuk diri kita. Jadi seperti ada flowing out dan flowing back yang semakin mengkonfirmasi self kita. Nah, disinilah kita kemudian mendapati ketika kita melakukan disiplin rohani, sebenarnya kita sedang melakukan ini. Disiplin rohani, atau kenapa misalnya saudara diminta untuk membaca Alkitab terus-menerus? Bukan hanya sekali. Atau saudara melakukan disiplin rohani lagi harus rutin. Karena ini membentuk satu habitual action yang membentuk diri. Jadi fortitude, temperance, justice, semua virtue tersebut, prudence tersebut, dengan
Faith, hope, and love itu tidak bisa terjadi kalau tidak terjadi circular action tersebut. Circularity antar agent dan action tersebut. Jadi habitual action itu begitu penting sekali. Saya ingin saudara lihat kembali gambar ini. Jadi saudara perhatikan, ya ini kan proses yang tadi saya sudah berkata, ada moral crisis merubah kita, ada virtue. Nah ternyata semuanya ini harus terjadi menjadi sebuah circle. Ya, jadi self kita ini kemudian menghasilkan satu realitas hidup kita di situ, ya. Dan apa yang muncul di dalam virtue karakter semuanya itu akan semakin menekankan mengenai self. Jadi ini seperti putaran yang gak ada habis-habisnya. Ada sebuah circularity di situ. Disinilah kemudian kita memahami yang namanya habitual action. Itu membentuk diri kita. Saudara, kalau saudara melihat ya, kenapa tuh Yohanes 15, Yesus berkata, tinggallah di dalamku, akulah pokok anggur. Saudara tinggal di dalam Kristus. Sebenarnya prosesnya, bentuknya adalah begini sebenarnya. Esensinya begini. Kita ada di dalam Dia, kita berinteraksi dengan Dia, ada flowing out, flowing back, semakin menentukan diri saya, dan akhirnya diri kita tuh bukan diri kita lagi, diri Kristus. Istilah di situ abiding and abounding principle. Jadi abiding itu kita tinggal di dalamnya, circularity tadi terjadi, proses self kita mulai kebentuk Christ. Self of Christ itu terjadi dalam diri kita. Itu adalah realitas abiding. Kalau abiding itu sudah terjadi, maka kita akan berbuah. Ketika kita tinggal di dalam Dia, kita kemudian akan berbuah banyak. Saudara, apa yang saya sampaikan di sini berkaitan dengan sebuah prinsip pembentukan. Put off, put on itu kita bisa lakukan bagaimana? Dan ini prinsip dari karakter yang kita harus pahami. Ya, kalau itu tidak ada, jangan pernah bermimpi kita bisa mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru tidak bisa terjadi. Saudara, saya ingin mengakhiri dengan slide yang terakhir. Ya, saya kerap kali selalu berharap saudara itu tidak hanya mendengar, tapi ada latihan rohani yang saya sebut di sini sebagai Virtuous Project. Jadi berkaitan dengan project by cardinal virtue atau theological virtue. Jadi ini saya ada bagi dua di sini, ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan prudence, justice, fortitude, dan temperance. Saudara coba bertanya pada diri, sebenarnya dalam 4 kebajikan ini, ya, hal mana yang sebenarnya saudara itu perlu membooster lebih, mendorong untuk lebih? Apakah self-control atau fortitude, lebih tekun di situ, lebih tekun, atau mungkin dalam penerapan justice-nya, atau dalam pemahaman akan right and wrong, saudara perlu, karena saudara merasanya konsep right and wrong itu bukan konsep daripada Alkitab, ya, bukan narasi Kristus. Ini yang mesti saudara ubah barangkali. Nah, apa gitu loh jadinya? Atau saudara yang lebih kepada self-control, kepada temperance, terhadap dorongan-dorongan dosa yang harus saudara betul menjaga supaya dorongan itu jangan keluar. Nah, jadi itu yang coba saudara harus pikirkan. Dan yang kedua adalah berkaitan faith, hope, and love. Apa yang harus saudara minta? Jadikan itu menjadi satu. Saudara, jadi begini. Beberapa waktu lalu dengan rekan-rekan hamba Tuhan, ya saya kasih exercise ya, karena mereka ada mengikuti spiritual formation yang saya lakukan. Setelah bersama dengan mereka, setelah selesai saya berkata gini, coba kamu ambil waktu 40 hari, kamu punya target sesuatu. Kenapa 40 hari? Ya, 40 hari itu memang secara psychological itu membentuk self yang baru. Ya, jadi narasi yang baru hanya terbentuk kalau tadi ada habitual action.
kita rutin lakukan. Dan 40 hari itu secara psikologikal itu membentuk diri kita. Dan kalau kita perhatikan dalam Alkitab, 40 hari itu adalah angka yang penting. Dan itulah sebabnya misalnya Rick Warren bicara mengenai 40 days of purpose. Dia gencar dengan project itu. Kenapa? Karena 40 days itu penting, merubah self kita. Meskipun setelah itu perlu lagi terus, ya. Tapi saudara coba lakukan apa yang saudara rasa perlu saudara tambahkan dalam hidup saudara. Saudara lakukan itu, ya. Maka itu akan membentuk diri kita. Ya. Oke, saya akan stop sampai di sini. Penonton Tintin, saya serahkan kembali. Dan saya nggak tahu, kita akan memuji Tuhan dulu atau langsung masuk dalam pertanyaan. Silakan. Kita langsung ya, Musa ya. Udah ada pertanyaan yang masuk. Saudara sekalian, terima kasih untuk yang sudah mengetik pertanyaannya. Saudara bisa bertanya dengan cara ketik di live chat YouTube atau bisa scan barcode yang linknya sudah diletakkan di YouTube ya, aplikasi slido.com. Bisa dua-duanya. Saudara lebih nyaman dengan cara yang mana, silakan. Oke. Kita mau bacakan pertanyaan pertama dari Pak Fikarsa. Apakah ada kiat untuk mengatasi pengalaman masa lalu? Misalnya family, education, culture, yang kadang-kadang muncul dan mengganggu. Gimana, Musa? Ya, thank you Pak Fikarsa, pertanyaan yang sangat baik. Jadi, yang pasti ya, pengalaman masa lalu itu sudah menjadi sesuatu yang membentuk diri kita. Ya. Sehingga harus saya katakan untuk merubah itu menjadi bagian yang gak gampang. Ya, bagian yang gak gampang. Tetapi yang saya sodorkan sebenarnya adalah begini nih. Mungkin bukan pengalaman masa lalu itu menjadi jadi kita harus memberikan satu interpretasi baru. Ya. Satu interpretasi baru terhadap pengalaman masa lalu tersebut. Nah, ini penting. Sehingga pengalaman masa lalu itu kan hanya membentuk kita dan membuat kita, ya kalau pengalaman masa lalu positif kan kita nggak perlu ubah lah begitu, ya kan. Ini pasti bicara mengenai pengalaman masa lalu yang membentuk kita yang negatif gitu, ya kan. Nah, tadi pertama saya katakan itu sudah menjadi bagian tersendiri, luka tersendiri, sehingga kita itu tidak dengan mudah kita bisa hilangkan. Tapi daripada menghilangkan, saya mengajak kita untuk memberikan interpretasi yang baru. Interpretasi secara biblikal. Jadi maksudnya begini. Katakanlah kita kemudian punya background keluarga yang meng-abuse kita. Ya, kita mengalami child abuse, kita begitu benci orang tua kita, mereka membentuk diri kita begitu rupa dan kita sangat benci banget. Katakanlah kita punya orang tua seperti itu. Nah, itu nggak bisa hilang. Yang saya ajak kemudian kita melihat adalah begini. Iya ya, setelah saya mengenal iman Kristen, saya menyadari bahwa orang tua saya itu hanya menjadi satu cerminan, ya, bahwa sebenarnya sesungguhnya Bapa di sorga itulah orang tua saya yang sesungguhnya. Papa mama saya itu menjadi papa mama yang abuse saya. Tapi kenapa Allah disebut sebagai Bapa? Dan saya mengalami kasih sayang Bapa. Oke, itu step yang pertama. Step yang kedua adalah setelah saya menyadari orang tua itu saya punya Bapa yang kekal, Bapa di surga, saya kemudian mendapati begini. Saya kemudian mendapati begini. Oh, ternyata Bapa yang kekal itu adalah Bapa yang sedang membentuk saya supaya saya itu bisa seperti Bapa di sorga. Ya, jadi bukan saja saya punya Bapa di sorga, tapi Bapa di sorga itu sedang membentuk saya supaya diri saya itu mencerminkan Bapa di sorga, mencerminkan Bapa di sorga. Nah, ketika saya kemudian berada bersama dengan Allah, maka mungkin Tuhan akan menggerakkan hati saya untuk justru kamu mau belajar mengasihi theological virtue tersebut. Kamu harus menjadi satu ruangan di mana mungkin kamu harus mengampuni Bapamu.
Bapa di dunia, papa mama. Kamu mulai mendoakannya. Jadi daripada membencinya, kamu mendoakannya. Jadi sudah perhatikan, ini kita replace. Memorinya ada, tapi memori itu kita kaitkan dengan narasi Kristus. Narasi yang baru tadi. Narasi Allah mengasihi saya, narasi Allah mau untuk supaya saya menjadi saluran kasih daripada Allah kepada orang tua saya, misalnya. Nah, jadi ini yang saya sodorkan, yang menurut saya Alkitab mengingatkan kepada kita. Jadi masa lalu itu kita nggak bisa ubah, itu sudah terjadi begitu. Ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita re-author. Ya, istilahnya re-author our story. Jadi story negatif itu kita punya versi yang baru menafsirkannya. Versi sesuai narasi Kristus, narasi Alkitab. Disitulah pertumbuhan rohani akan terjadi. Ya, dan saya juga mendapati begini ya. Ketika katakan kita punya memori yang lama, yang jelek. Lalu sekarang memori yang baru semakin kita penuhi. Maka memori yang baru itu akan menguasai memori yang lama. Jadi diri kita bukan dikuasai memori yang lama, tapi memori yang baru. Narasi yang baru. Narasi Kristus itu akan mempengaruhi kita. Ya, jadi itu jawaban saya, Pak Pikarsa. Thank you, Bu Tintin. Ya, thank you ya Musa untuk jawabannya. Yang kedua, ada satu pertanyaan dari seorang Bapak. Ya. Saya merasa sebagai pribadi yang tidak mempunyai modal besar ketika bertumbuh besar. Sehingga meskipun sudah lahir baru, saya merasa banyak sekali PR. Apalagi sebagai seorang kepala keluarga. Saya merasa sangat berhutang membawa kembali keluarga ke jalan Tuhan. Bagaimana supaya saya bisa tetap optimis bahwa ini belum telat, masih bisa? Baik. Kalau saudara ingat dalam gambaran saya katakan old self menjadi new self itu karena krisis. Oke. Nah, dari pertanyaan ini saya mendapati Bapak ini sudah mengalami realitas krisis itu, sehingga dia mulai berpikir, oke, bagaimana nih saya bisa punya sebuah narasi yang baik ke depan, tapi saya sudah terlanjur punya narasi yang buruk nih. Harus saya katakan kepada Bapak yang bertanya, saudara sudah berada dalam jalan yang benar. Saudara sudah berada pada jalan kebenaran itu. Tetapi yang saya pun harus tambahkan, keep going. Keep going. Nah, disitulah sebenarnya ada poin ketiga tadi itu, virtue tadi. Ya, jadi, dan poin ketiga dan poin keempat ya. Virtue itu membuat sebuah circularity yang harus terus dilatih. Harus terus dilatih. Jadi, kita harus punya hati yang terarah pada dia. Kita harus terus mencari dia. Menomorsatukan Tuhan. Nah, itu virtue yang harus kita miliki untuk membentuk new self. Saudara, saya sedikit sharing mengenai saya. Saya pribadi kalau melihat diri saya itu juga merasa ya Tuhan tuh mengubah saya itu luar biasa. Ya. Saya punya modal yang cukup baik. Kalau tadi Bapak tadi bicara modal yang kurang baik, saya punya modal yang menurut saya sangat baik. Tetapi modal sangat baik itu saja tidak cukup begitu ternyata. Ya, saya mendapati beberapa tahun terakhir ketika saya lebih mendalami spiritual ini, itu tuh kayak magnet Tuhan tuh semakin kuat. Ya. Jadi, saudara, misalnya begini nih. Jadi saya tuh pagi-pagi ya, dorongan untuk mencari Tuhan itu tuh sangat kuat. Ya termasuk ya bukan hanya pagi ini sih begitu ya. Itu tuh ketika saya bangun pagi terus bersama dengan Tuhan, saya membaca Alkitab, saya membaca buku-buku rohani yang baik, itu membangun sebuah narasi hidup yang baru. Membangun narasi Kristus. Dan kepada Bapak yang bertanya, saya berkata, jalanin itu. Jalani sebuah mengenakan manusia baru itu dengan satu fortitude, satu ketekunan. Temperance kita terus upayakan, justice terus kita upayakan.
Kalau ada gagal, ada jatuh lagi, ingat, kita punya theological virtue, kita punya hope. Kita harus beriman, Tuhan akan menyertai kita. Terus jalan, terus jalan, terus jalan. Dan kepada Bapak, saya cuma berkata begini. Tadi kan sang Bapak juga concern kan dengan keluarga. Gimana tuh bisa kemudian menginfluence? Padahal saya udah terlanjur. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Jadi lakukan itu, dan ketika sang ayah berubah secara konsisten, step by step, terus menerus, jadi habitual action. Ketika itu terjadi, maka akan berdampak pada istri, akan berdampak pada anak. Itu akan berdampak. Orang sekeliling kita akan melihat. Saudara, saya itu bukan tipe orang tua yang orang tua yang mempus anak dalam pengertian. Jadi kalau saudara tanya kepada anak saya itu tidak oh ya, saya dorong dia baca Alkitab, tapi saya itu tidak kayak polisi gitu loh, ya. Ya kontrol dia begitu rupa. Tapi saya kasih ingatin. Tetapi anak saya bisa lihat tuh dari hidup saya. Saudara, sebenarnya dalam 3 minggu terakhir ini, ya, saya cukup surprise dengan anak saya satu hal. Ya, meskipun saya tidak berkata dia berhasil, ya, dalam hal tersebut, tapi bagi saya sudah ada sign yang positif. Jadi tiba-tiba 3 mingguan lalu itu masih masa di liburan dia, ya, dia berkata seperti itu, Papi bangun jam berapa sih setiap pagi? Ya, sebenarnya kadang jam 4, kadang jam. Oke ya, Pi ya. Pokoknya mulai besok, Papi setelah bangunin saya. Jadi dia juga mau belajar, begitu loh jadinya. Ya, dia juga mau belajar. Ya saya bangunin dia, kadang-kadang dia tidur lagi, setengah jam lagi, Pi bangunin lagi, begitu. Saya bangunin lagi, terlepas dia masih jatuh bangun gagal, ya, tapi dia sudah punya, saya nggak pernah minta dia tuh, tapi dia punya kerinduan sendiri. Nah, sekitar 1-2 minggu lalu, saya penasaran, saya tanyain dia. Sekitar minggu lalu sih, Caca, lu kenapa tuh kok mau jadi bangun jam 5? Apa yang menjadi drive? Dia tidak bisa menjawab. Ya, dia tidak bisa menjawab, dia tuh cuma enggak ya, pokoknya mau aja bangun gitu loh, mau aja bangun. Tapi pertanyaan saya begini, kalau saya tidak terbiasa bangun jam 4, bangun jam 5, apakah menurut saudara anak saya akan punya kerinduan mau bangun jam 5? Boro-boro, apalagi liburan, ya kan, apalagi liburan. Dia tidak, saya memang sengaja minggu lalu bertanya, karena saya pingin tahu dia ada alasan nggak. Dia nggak punya alasan yang konkret, tapi feeling saya itu indirect. Ya, selain memang saya ada push dia juga, lu liburan pakai waktu belajar dong. Ya, saya kadang-kadang ngomong dia gini, lu Papi yang udah seumur begini aja masih belajar begitu rupa, masa lu lebih muda tuh kan mestinya lebih ini begitu, mesti lebih giat lagi begitu loh. Tapi ingat, ini hanya bisa terjadi apa? Kalau kita sebagai orang tua menjadi satu teladan. Saudara nggak perlu jadi polisi, itu akan influence terhadap anak. Nah, ini satu contoh. Sehingga kepada sang bapak, keep going, jalanin terus, ya. Jadi yuk kita terus berlomba dalam pertandingan rohani ini, supaya kita memberikan dampak yang baik. Jangan cuma pikir saya sudah terlanjur dulu jelek. Tapi sekarang dan hari esok, upayakan melakukan hal-hal rohani yang positif itu. Dan saudara, kita sedang menabur hal yang baik. Anak-anak kita akan lihat kalau kita betul jalanin hal yang benar. Oke, itu jawaban saya, Bu Tintin. Ya, itu jawaban saya terhadap sang bapak yang bertanya. Dan saya harus berkata, sudah dalam right track, ya, jalanin terus, keep going. Oke. Itu sangat memotivasi ya. Dan saya juga teringat bahwa action speak louder than words ya. Tindakan itu apa ya? Lebih berpengaruh gitu daripada sekedar kata-kata ya. Betul sekali. Kayaknya juga Musa. Kalimat yang baik. Thank you juga. Ya. Bagus sekali. Next, kita ada pertanyaan dari Pak Husen. Musa, tips apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan narasi baru di lingkungan kerja atau marketplace, terutama menghadapi budaya yang berbeda? Terima kasih. Ya, memang Pak Husen, untuk narasi di marketplace, ya harus saya katakan, ini jauh lebih sulit.
Tapi saya lebih berkata, mari kita createkan narasi dalam keluarga dulu. Itu yang paling penting. Jadi, jangan melangkah jauh dulu. Jadi, yang paling penting, saya berharap setiap ayah ibu, papa mama, ya. Saya juga masih lemah sama. Saudara sudah akan tanya istri saya, anak saya. Ya kadang-kala, bukan kadang-kala, kerap kali juga anak saya kadang-kala protes gitu loh dengan saya, gitu loh jadinya. Istri saya juga begitu. Ya. Tetapi, at least istri anak saya tahu, saya berlomba untuk hidup lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya mendorong, baik suami, baik istri, ayah, ibu, berlomba untuk punya hidup yang benar. Sehingga anak itu kemudian melihat ada family yang baik, yang memberikan narasi yang baik. Ya, dan saudara, kalau gagal juga kita harus say sorry kepada anak. Ya, berapa hari lalu ya ada satu hal yang terjadi, kemudian saya kemudian berkata, oke, sorry Jaja, papi salah. Saya say sorry, ya. Karena saya cuma mau anak saya belajar. Papinya itu juga bukan seorang papi yang sempurna, meskipun pendeta begitu. Saya gagal, tapi dia tahu papinya mau growing. Itu paling penting. Jadi, ayah ibu pertama dulu. Itu pertama. Nah, kalau saudara kemudian, dan saya sangat merekomendasikan anak-anak kita ada pada sekolah Kristen. Kenapa? Ya, supaya dia juga punya pengaruh yang baik. Ketika dia ada di gereja, itu oke. Ya. Nanti ketika dia terjun ke marketplace, memang ini akan jadi PR terbesar. Tetapi, kalau misalnya Pak Husen sendiri, atau anak saya lah one day, atau anak kita lah one day, di dalam tempat pekerjaan. Ketika dia punya satu narasi yang baik, dari keluarga, dari education, dari gereja, religion dia, ketika dia masuk ke budaya yang nggak baik, katakanlah gitu, marketplace yang nggak baik. Tapi sekali lagi, karakter dia sudah terbentuk. Sehingga itu akan muncul. Nah, dia tuh akan seperti lilin yang kecil di tengah-tengah marketplace yang gelap. Tapi lilin yang kecil itu tetap akan sedikit menerangi. Dan orang mungkin akan berkata, honestly, saya harus katakan, saya belajar dari kamu. Saya belajar dari kamu. Nah, saat itu kita sudah mulai memberikan pengaruh. Saat itulah sebenarnya garam, kita sudah jadi garam dan terang dunia. Meskipun garamnya sedikit, terangnya lilin yang kecil. Ya, apalagi kita di Indonesia ya. Kita di Indonesia itu, karena Indonesia kan culture-nya bukan culture Kristen. Ya. Kalau kita di negara-negara yang pengaruh Kristen, ya meskipun ada culture sekulernya juga, tetapi overall ada prinsip-prinsip yang baik. Ya. Jadi, saudara kenapa nih? Misalnya di negara-negara Barat, misalnya begitu, ya, disiplin hidup lebih baik, tingkat kejujuran lebih baik. Ya. Nggak ada suap dan sebagainya gitu. Ya ada juga, ya, tapi lebih minim lah begitu. Kenapa? Sekali lagi karena mereka ada pengaruh Kristen. Mereka punya culture yang baik. Sehingga di sini narasi seperti negara-negara di Barat, kenapa lebih baik? Karena punya narasi yang baik, pengaruh kekristenan yang baik. Ya, tapi kita dibesarkan di dalam katakanlah negara-negara yang non-Kristen, dan kita punya begitu banyak sistem yang masih korup. Ya, itu menjadi PR kita. Tapi saya berharap setidaknya saudara jadi pekerja Kristen, tunjukin itu menjadi terang yang kecil, beneran. Oke, itu poin saya, Pausen. Thank you. Pertanyaan berikutnya Musa dari Pak Harsono. Untuk menaikkan kadar fortitude dan temperamen itu berserah pada Allah atau pemaksaan diri? Bagaimana membuat diri sadar akan kondisi itu? Terima kasih. Ya. Itulah sebabnya ada yang namanya cardinal virtue dan theological. Berarti apa? Dua-dua. Saudara harus mendisiplin diri. Saudara harus memaksa diri. Tetapi begini, kenapa perlu dari Allah atau theological? Karena kalau kita sudah diterangi satu cahaya iman yang benar, dengan cahaya pengharapan yang benar, dan cahaya mengasihi Allah, maka fortitude kita bukan hanya untuk diri, tapi karena kita cinta akan Allah. Jadi kayak begini nih,
Saya ambil contoh diri saya. Saya bangun jam 4, 5 pagi, ini kan kategori fortitude. Oke. Tapi kategori fortitude itu bukan kategori yang didorong oleh saya. Tetapi ada satu kerinduan untuk semakin mengenal Allah, bersama dengan Allah, menikmati keintiman dengan Allah. Jadi, theological virtue itu yang memberikan kekuatan kepada fortitude. Saudara, by the way, harus saya katakan kepada saudara, saya sebenarnya narasi hidup lama saya bukan tipe narasi yang fortitude. Tadi kan saya sempat ceritakan, saya tuh tipe orang yang lebih bisa enjoying life. Nah, kalau orang yang tipe enjoying life, kecenderungannya fortitude-nya kurang. Karena dia hidup tuh having fun lah begitu loh, bisa menikmati semuanya. Kalau orang tipe fortitude itu kan tipe lebih serius. Kayaknya kerja. Kalau orang yang bisa enjoying life, kerja, main, kerja. Nah, saya tipe begitu sih sebenarnya. Jujur, saya sebenarnya tipenya lebih main kerja. Bukan kerja main. Jadi main 2-3 kali baru kerja. Tipe saya lebih begitu. Tetapi di dalam perjalanan iman saya, maka saya mendapati kerinduan atau theological virtue tersebut. Kerinduan akan Allah, kasih akan Allah, mendorong saya. Saya fortitude untuk mengenal Allah tersebut. Tapi main saya masih ada enggak? Kelihatan, ya. Jadi kalau saudara misalnya, biasanya kan tipe pendeta, tipe gembala itu kan agak kudus lah. Bukan agak kudus ya. Maksud saya adalah kayak alim-alim, ya, agak kayak ya tampangnya lebih alim lah begitu. Kalau saudara yang lumayan dekat kepada saya punya tingkat sablengnya lumayan. Ya. Ya, bagi saya tipe yang enjoying aja, udah bodoh amat lah orang mau pikir saya. Ya ini otentik diri saya begitu. Nah, jadi saya harus katakan, saya bukan tipe yang secara narasi hidup saya yang lama adalah fortitude. Apalagi saya tuh dibesarkan di keluarga yang, jadi gini nih, papa saya udah meninggal, saya tinggal dengan, ya ada mama saya, ada popo saya, kami keluarga gede. Lalu ada keluarga gede saya itu dengan om tante saya. Nah, om tante saya dan saya karena tinggal di kota Kupang, om tante saya itu, AQ saya itu terkenal sebagai seorang yang paling pinter dance. Jadi dia mau caca, mau apa, semua tuh dia hebat tuh. Sehingga setiap malam, orang-orang di kota itu kalau mau belajar dance pasti ke rumah. Dan setiap malam tuh selalu ngumpul gitu. Sehingga saya dari kecil tuh udah, ya saya caca bisa lah begitu. Ya dance bisa lah begitu. Ya. Saya di sekolah aja dulu, teman-teman kalau guru nggak ada, SMA saya ingat, ayo Tommy yuk kita latihan dance, lu ajarin kita caca begitu. Ya udah saya ajarin begitu loh. Ya. Nah, kalau saudara tahu ya ketika saya melayani Kelapa Gading ini kan memang kondisi online ya. Tapi kalau saudara tahu pelayaran sebelumnya ya, saya kadang-kadang retret dengan majelis atau ketemu ada kumpul majelis, yuk udah kita dance. Ya saya termasuk 2 tahun lalu ketika saya holiday dari kayak saya study di Amerika, pas saya balik ya. Lalu pas makan-makan kumpul dengan majelis Grandville, pas mereka tuh baru belajar lagu Goyang Mau Mere ya. Dia bilang, wah Pak Tommy, lu dari Kupang kan ini ada Goyang Mau Mere. Saya bilang, oke putar yuk. Kita di restoran tersebut ya, karena itu salah satu owner juga. Selesai makan kita dance Goyang Mau Mere, jadinya begitu. Jadinya. Bagi saya hidup tuh fun. Ya. Jadi saya fortitude itu bukan kamu saya. Tetapi ada anugerah Tuhan yang membuat saya bisa fortitude. Ya jadi Pak Arsono, fortitude itu bukan hanya sekedar kekuatan kita. Ya. Saya kenal Pak Harsono, menurut saya tipe Pak Harsono tuh fortitude-nya kuat. Kalau Pak Harsono tuh mesti enjoying life-nya, yang dikembangkan di situ. Kalau saya harus fortitude-nya, ya. Jadi setiap orang tuh beda-beda, ya. Setiap orang tuh beda-beda jadinya. Ya poinnya adalah fortitude itu adalah dari diri, tetapi juga ada dari Tuhan. Nah dari Tuhan yang memberikan kekuatan penuh. Tapi berbahagialah kalau saudara yang punya karakter fortitude. Kayak Pak Harsono, ya kenapa bisa sukses? Ya karena Pak Harsono tuh punya fortitude. Itu yang tadi saya katakan, orang sukses itu begitu jadinya. Ya.
Ya, tapi Pak Arsono mesti sering-sering sama saya ya supaya bisa enjoying life. Oke, thank you. Yes, kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan terakhir dari Ibu Flora nih. Bila seseorang secara dunia tidak mencapai kesuksesan, melainkan hidup miskin secara materi, namun hidup setia dalam iman kepada Tuhan hingga akhir hidupnya, apakah bisa disebut sukses? Nah, gimana nih, Ustaz? Jadi yang pertama begini, kesuksesan itu jangan berpikir berkaitan dengan materi, harus kaya. Enggak. Ya, jadi kalau kita balik kepada cardinal virtue tadi, ya, maka cardinal virtue itu kan bicara mengenai prudence, justice, fortitude, temperance. Jadi ini bicara mengenai orang yang banyak orang-orang sederhana yang punya fortitude juga. Jadi dia gini, ya mungkin saya harus jelasin ya, karena tadi saya gunakan kata sukses ya, dan kita tuh sudah berpikir kata sukses itu kayak menjadi orang number one ya, dia posisi tinggi ya, lalu kemudian dia juga menjadi orang yang kaya. Saudara pasti saudara pernah dengar kisah-kisah ada anak yang lulus S1 padahal papanya cuman tukang pemungut sampah. Ya, pemungut sampah itu punya fortitude. Ya, jadi dia sukses dalam pengertian tertentu. Cuman memang dia punya dunia yang kurang punya kesempatan aja tuh bisa jadi orang kaya gitu loh. Tapi pemulung itu punya fortitude nggak punya. Dia punya new vision nggak punya. New visionnya apa? Saya jadi pemulung, anak saya harus jadi pejabat. Dia fokus ke situ. Jadi dia sukses, miskin tapi kurang beruntung tapi. Nah, jadi disinilah kita melihat kesuksesan itu bukan berarti dia harus kaya, dia harus punya company, dia harus menjadi direktur atau CEO barangkali, enggak. Atau dalam rohani misalnya kehidupan gereja harus jadi gembala. Oh enggak harus begitu. Ada orang yang posisi tinggi, tapi hidup dia tuh terus gelisah. Dia tidak mengalami satu peaceful hatinya. Tapi ada orang yang seperti pemulung tadi, non-Kristen bahkan. Dia punya visi hidup, sistem of belief yang, ya kita budaya Asia, bagusnya juga punya sistem belief itu, apalagi kayak di Jawa begitu ya. Punya sistem of belief yang baik sebenarnya. Jadi, apa namanya, dia mungkin miskin, makan sederhana. Tapi dia enough, hidupnya cukup. Puas. Nah, di situ dia mengalami nilai hidup yang benar, prudence yang benar, justice dalam kategori tertentu yang benar, fortitude dia ada, temperance ada, dan dia berhasil. Dia happiness. Oh ya, istilah sukses di dalam istilah filsuf itu kerap kali diganti dengan kata happiness. Ya, kata bahagia. Itulah sebabnya Yesus berkata, berbahagialah. Meskipun Yesus bukan bicara berbahagia hanya kondisi manusia, tapi berbahagia Allah yang memberikan. Itu adalah theological virtue. Oke, itu jawaban saya, Bu Tin. By the way, itu ada pertanyaan pertama ya. Katanya ada 2 kan tadi ya? Oh, enggak bisa. Udah benar tadi pertanyaan Bu Flora. Tadi 1 nyambung. Oke. Ya. Nah, ini yang terakhir ya, Musa ya. Yang terakhir. Oke. Bagaimana bila orang tua saya tidak memberi contoh yang baik karena tidak memiliki contoh yang baik juga dari orang tuanya, maksudnya dari kakek neneknya ya, yang bukan orang Kristen. Ya. Apa yang bisa saya lakukan, Musa? Ya, jadi sekali lagi saudara tidak perlu menyesali masa lalu. Ya. Masa lalu sesuatu yang bukan saudara pilih. Orang tua bukan saudara pilih, tetapi percayalah Roma 8 ayat 8 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya termasuk ketika engkau katakanlah punya orang tua yang kurang baik lah begitu. Tetapi harus ingat, storymu bukan hanya story masa lalu dan story saat ini, tapi punya story future. Nah, story future itu adalah story di dalam Kristus, narasi Kristus yang harus kita bangun. Inilah narasi Kristus, inilah kita mengenakan manusia baru. Jadi lihatlah ke depan. Dan pesan saya adalah kembali kepada virtue tadi. Saudara dalamin
virtue di dalam Tuhan itu. Semakin saudara fortitude dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Semakin saudara mengupayakan justice itu di dalam kaitan dengan theological virtue saudara lakukan. Itu habitual, itu akan mengganti narasi saudara. Narasi hidup saudara itu akan terganti. Dan tadi saya juga katakan pertanyaan Pak Pikarsa yang pertama, re-authoring your story. Kita mengarang ulang kembali narasi hidup kita dulu. Narasi hidup kita dulu kita mengarang ulang kembali. Kita re-author kembali. Dalam konteks apa? Narasi Kristus. Seperti yang tadi saya katakan. Bapa yang tidak sempurna itu membawa kita kepada Allah yang sempurna. Dan Allah yang sempurna itu mempengaruhi saya sehingga saya jadi blessing bagi Bapak saya. Dan yang paling penting, mari ciptakan masa depan dengan satu narasi yang baik. Itu PR kita. Masa lalu orang tua kita tidak bisa ubah, tapi masa depan hidup, masa depan saya, masa depan Ibu Tintin, masa depan kita, ya, masa depan kita bisa ubah. Karena itu pesan saya, jangan terikat masa lalu, tapi lihat ke masa depan. Lihat ke masa depan. Dan jangan sampai anakmu, anak saya kemudian berkata nanti ketika dewasa, iya, papaku saya nggak punya narasi hidup yang baik. Wah, itu dosanya luar biasa. Jadi kalau kita yang sudah dengar sesi hari ini, ya kita tidak membangun. Jadi Ibu Tintin saya nih misalnya, kita sudah berinteraksi, punya narasi, ngerti narasi hidup yang baik. Besok lusa kita tidak, tahun depan, bulan depan, besok lusa kita tidak mencoba menciptakan narasi yang baik. Nanti anak kita lagi, ulang lagi tuh. Dari akong kita, ke papa mama kita, ke anak kita lagi. Wah, dosanya luar biasa. Karena kita sudah tahu. Papa mama kita, akong kita nggak tahu. Ya, kita harus memutuskan rantai itu. Dan kita ada dalam Kristus, meng-create story yang baru, story dalam Kristus, narasi yang baru, narasi dalam Kristus. Ya, jadi saya berharap Bu Tintin, saya, kita semua jemaat, saudara kita harus meng-create narasi Kristus yang baru ke depan. Oke, saya rasa itu jawaban saya. Ya, thank you, Musa. Thank you juga Bu Tintin. Thank you. Ya, jemaat sekalian, sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Ternyata ada satu sisi dari Musa Tommy juga yang kita tahu ya, bahwa pinter dance nih Musa nih. Nanti tunggu momen retret Kelapa Gading, retret GKI Kelapa Gading. Nanti Musa Tommy yang pimpin goyang poco-poco ya. Wah, jadi saya kerjanya tambah double sekarang ya. Siap. Kita semuanya akan ikutin Musa kalau kayak gitu. Ya, terima kasih banyak Musa. Tuhan berkati Musa dan pelayanan Musa dan keluarga Musa. Thank you juga. Dan untuk jemaat semua yang sudah menonton, jangan lupa kita ada sesi berikutnya, yaitu di tanggal 18 September 2021. Temanya adalah Two Experiences in Spirituality. 2 pengalaman dalam spiritualitas ya. Jangan lewatkan satu sesi pun dari rangkaian seminar spiritualitas Coram Deo ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, baik yang jemaat GKI Kelapa Gading atau mungkin ada jemaat yang bukan GKI Kelapa Gading yang bergabung bersama kami saat ini, kami sungguh senang dan bersyukur biar kita bisa bertumbuh bersama-sama melalui wadah pembinaan ini, dan kita tunggu kehadiran semuanya pada tanggal 18 September nanti. Tuhan memberkati, dan terakhir minta kesediaan Musa Tommy untuk menutup dalam doa. Baik, kita doa bersama. Tuhan, hamba sungguh memohon biarlah apa yang kami dengar membantu kami mengerti realitas manusia lama yang ternyata begitu sulit kami tinggalkan. Tapi biarlah kami sungguh sadar ada kekuatan Tuhan yang membawa kami pada sebuah narasi hidup yang baru. Dan hamba sungguh berdoa, hamba memberkati setiap rekan-rekan yang baik saat ini mendengar maupun mereka yang nanti mungkin masih akan mengikuti lewat daripada YouTube. Hamba berdoa memberkati setiap orang yang saat ini maupun yang akan datang. Hamba berdoa memberkati. Tuhan tolong apa yang kami dengar, Roh Kudus berkati sehingga kami boleh meng-create satu narasi yang baru. Kami boleh meng-create narasi di dalam Kristus sehingga generasi kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami
boleh memiliki satu hidup yang jauh lebih baik. Kami bukan mewarisi mereka dengan harta materi. Kami bukan mewarisi mereka dengan ilmu, bahkan sampai doctoral degree. Tapi kami mewarisi satu karakter Kristen, karakter Kristus, satu virtue yang benar. Sehingga hidup mereka boleh menjadi hidup yang adalah garam dan terang dunia itu. Hidup mereka boleh menjadi hidup Kristus. Dan orang lain melihat Kristus hidup dalam hidup kami, dalam hidup anak-anak kami, dalam keturunan kami. Hamba berdoa memberkati setiap kami. Kami bersyukur untuk pagi sampai siang hari ini, bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah mengatur dengan baik, untuk Bu Tintin, Pak Jeki juga yang join bersama, dan ada rekan-rekan di belakang layar yang menghandle semuanya. Tuhan juga memberkati. Berkati juga setiap jemaat-jemaat, setiap Bapak Ibu yang join bersama ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin.